Jadi yang namanya demokrasi kan dimana rakyat, semua rakyat ya, boleh atau bisa menjadi pemimpin suatu negara. Nah, Plato menentang hal ini karena menurut Plato, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Abai17. Kali ini kita akan melanjutkan yang ada di buku Pengantar Filsafat Politik oleh Jonathan Wolff, yang bab 3-nya, yaitu adalah siapa yang seharusnya berkuasa. Buat yang belum nonton episode-episode sebelumnya, gua taruh linknya di kartu yang di pojok kanan atas. Jadi silakan ditonton dulu. Di bab ketiga ini adalah bab yang menurut gua paling gue sukai dari buku ini sebenarnya, yaitu siapa yang seharusnya berkuasa. Di sini banyak tokoh-tokoh yang mengungkapkan beberapa pemikirannya. Siapa sih yang seharusnya berkuasa? Nah, di sini kita akan mencoba membahasnya. Dan di sini juga membahas tentang demokrasi. Ada yang namanya demokrasi partisipatoris dan ada juga demokrasi representatif. Nanti kita akan belajar sedikit apa perbedaannya. Oke, baiklah, kita lanjut saja pembahasan kita. Pembahasan yang pertama itu adalah Plato menentang demokrasi. Plato tentu saja, mahasiswa politik tuh pasti mengenal yang namanya, bukan mengenal juga sih, tahu lah istilahnya, tahu siapa itu Plato, Socrates, Aristoteles. Nah, tiga filsuf ini adalah filsuf Yunani kuno ya. Pasti beberapa teman-teman juga ada yang nggak asing nama-namanya. Plato ini membuka statementnya dengan cukup hebat gitu ya, yaitu dengan membayangkan atau menganalogikan gitu. Gue baca aja ya. Kata Plato gini, bayangkan jika ada sebuah kapal di atas laut. Kaptennya rabun dan tuli, serta hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang bahari, tentang kelautan. Lalu para awak kapal saling membunuh untuk bisa menjadi kapten. Bahkan mereka tega meracuni sang kapten. Kalau situasinya sudah begitu, maka kapal hanya akan terombang-ambing di lautan bebas, tanpa tahu kemana tujuannya. Nah, ini Plato ini mencoba menganalogikan tentang negara itu sebagai kapal laut ya, dan kapten itu sebagai penguasanya, dan ya awak-awak kapal yang membunuh kapten itu ya itu rakyat-rakyat yang pengen jadi penguasa gitu. Jadi yang namanya demokrasi kan dimana rakyat, semua rakyat ya, boleh atau bisa menjadi pemimpin suatu negara. Nah, Plato menentang hal ini karena menurut Plato seharusnya yang memimpin negara itu adalah orang yang mempunyai ilmu dan kemantapan dalam memimpin. Jadi orang-orang yang belum termasuk golongan orang-orang yang hebat dalam memimpin atau tahu ilmunya itu belum bisa menjadi pemimpin. Menurut Plato begitu. Menurut analogi tadi, kalau misalnya semua orang bisa menjadi pemimpin gitu ya, yang bodoh sekalipun dalam memimpin itu bisa menjadi pemimpin, nanti bakal jadi kapal, cuma bisa terombang-ambing di lautan bebas tanpa tahu kemana tujuannya. Ya yang namanya pemimpinnya bodoh gitu kan, ya begitu. Maka dari itu Plato menyarankan agar suatu negara dipimpin oleh orang yang ahli. Tapi menurut Plato, ahli itu adalah seorang filsuf yang sejak dini sudah dilatih untuk memimpin. Jadi ada sekolahnya. Jadi menurut Plato gini, negara itu harus dipimpin oleh orang yang ahli dalam memimpin, oleh orang yang tahu dalam memimpin, ada ilmunya gitu, punya keterampilan dalam memimpin. Dan sejak kecil, sejak dini, para pemimpin-pemimpin itu seharusnya ada sekolahnya. Jadi disekolahin bagaimana caranya persuasif, bagaimana caranya mengumpulkan massa, bagaimana caranya berbicara dengan lancar dan lantang gitu di hadapan publik gitu. Jadi semua menurut Plato harus ada sekolahnya gitu. Pemimpin-pemimpin ini, calon-calon pemimpin ini harus ada sekolahnya. Nah, ini Plato cukup cerdas ya. Di sini dia memakai analogi lagi. Seperti jika Anda sakit, orang yang Anda temui pastilah dokter, karena ahli dalam mengobati. Anda tidak mungkin mengumpulkan orang-orang lalu menanyakan kira-kira obat apa yang tepat untuk penyakit Anda. Misalkan Anda sakit gitu, misalkan sakit flu. Pasti Anda berpikir untuk mendatangi dokter gitu, ke rumah sakit atau ke puskesmas atau ke klinik gitu ya.
Karena Anda tahu, dokter itu adalah ahli dalam mengobati penyakit. Sama misalnya kalau Anda mau nanya tentang politik gitu, nggak mungkin kan Anda nanyanya ke preman pasar gitu. Nggak mungkin Anda nanyanya ke guru olahraga gitu. Atau dosen yang melatih olahraga gitu. Kan nggak nyambung gitu kan. Ya tanyakan ke dosen politik. Tanyakan ke guru-guru yang dulunya mungkin mengambil jurusan politik atau mengambil jurusan-jurusan yang mirip-mirip politik gitu ya. Nah, seperti itu. Namun ini ada permasalahannya sedikit di statement Plato ini. Yang menjadi kekhawatirannya apabila si ahli yang memimpin tiba-tiba menjadi diktator atau korup. Karena tidak ada yang bisa menjamin seorang filsuf tidak akan menjadi orang yang kejam. Jadi, kritik terhadap pernyataan Plato ini adalah kalau misalnya seorang ahli ini yang jadi pemimpin terus korup, nah itu gimana? Nah, itu kritik soal pernyataan Plato. Lanjut ke Rousseau. Ini sorry nih kalau misalnya pengucapannya kurang tepat ya. Jadi gue ngucapinnya Rousseau aja lah. Rousseau dan kehendak umum. Ini gue baca lagi ya. Plato menyatakan bahwa memimpin membutuhkan pelatihan dan pendidikan khusus. Rousseau tidak meragukan hal itu. Namun setiap orang harus bisa mendapatkan pendidikan khusus tersebut, kemudian mereka berperan aktif secara demokratis untuk menjadi pemimpin. Jadi menurut Rousseau ini, ya silakan mau membuat sekolah tentang pemimpin gitu, silakan. Tapi semua orang harus bisa masuk ke sekolah itu. Nggak boleh dipilah-pilah gitu. Semua orang harus bisa mendapatkan pelatihan skill itu. Kalau misalnya mereka udah cocok, udah ahli gitu dalam memimpin, ya mereka secara demokratis mereka bersaing gitu untuk mencapai yang namanya untuk menjadi pemimpin. Apa sih kehendak umum itu maksudnya? Kehendak umum adalah suatu hal yang menjadi kepentingan umum, jadi bukan kepentingan pribadi ya. Jadi setiap orang dalam demokrasi versi Rousseau harus memikirkan kira-kira apa yang terbaik untuk bersama dan memperjuangkannya bersama-sama. Nah, yang namanya demokrasi ya, kita juga nggak asing yang namanya jual suara gitu. Jadi orang-orang yang ekonominya rendah itu menjual suaranya kepada orang-orang kaya. Yang kita lihat sekarang kayak gitu ya, yang namanya politik uang gitu kan, sejenisnya. Nah, menurut Rousseau nih ya, untuk mencegah orang miskin menjual suaranya dan orang kaya membeli suara si miskin, maka Rousseau menyarankan untuk menghapus kelas-kelas sosial. Jadi tidak ada yang kaya atau miskin, semuanya setara. Tapi dalam bidang ekonomi harus dikritik juga nih. Kalau misalnya kelas-kelas sosial itu dihapus, memangnya nggak berdampak sama ekonomi gitu kan? Jika demokrasi itu dibangun oleh dua pilar utama, yaitu kebebasan dan kesetaraan, demokrasi versi Rousseau ini lebih menekankan kesetaraan dibandingkan kebebasan, supaya kehendak umum lebih mudah tercapainya. Nah, ini dia yang kata gue kasih tahu di depan tadi ya. Perbedaan antara demokrasi partisipatoris dan demokrasi representatif. Demokrasi partisipatoris, seluruh warga negara memutuskan secara langsung isu-isu publik yang akan dibahas. Jadi kalau misalnya ada yang isu-isu publik yang akan dibahas, semua warga negara memutuskan langsung nih. Sementara demokrasi representatif, warga negara memilih orang-orang yang ditugaskan untuk membahas isu-isu publik. Nah, jadi warga negara ini, karena warga negaranya banyak, kayak Indonesia kan ratusan juta gitu kan. Jadi warga negara ini memilih nih yang mana wakil-wakil dia yang akan membahas isu-isu publik gitu. Terus demokrasi partisipatoris ini kelebihannya adalah warga negara dapat secara langsung menentukan isu dan kebijakan yang berpengaruh pada kehidupan mereka. Jadi warganya negara ini bisa nentuin isu apa yang akan dibahas untuk kedepannya gitu. Nah, kalau kelebihan dari demokrasi representatif, warga negara tidak perlu repot-repot selalu mengurusi politik, karena sudah ada yang ditugaskan untuk mengurusinya. Jadi, warga negara tinggal nonton TV aja gitu, tinggal dengar radio, tinggal nonton YouTube atau sejenisnya gitu ya, untuk melihat wakil-wakilnya ini yang mereka pilih gitu, bener nggak nih sesuai dengan keinginan mereka. Dan kekurangan dari demokrasi partisipatoris, jika persoalan negara sangat kompleks, jika persoalan negara banyak nih, maka rakyat akan repot mengurusinya. Ya iyalah, ya kan wajar gitu. Kalau misalnya suatu negara banyak korupsi gitu,
terus pendidikannya gitu kurang, terus hukumnya nggak jelas, hukumnya memihak, terus apalagi kalau di sekarang ya, tanpa mengurangi rasa duka saya tentang misalnya virus corona gitu kan, itu isu juga kan, warga negara juga repot gitu ngurusinnya. Itu kekurangan dari demokrasi partisipatoris. Kalau kekurangan dari demokrasi representatif, jika ada isu publik yang kurang memuaskan, warga tidak bisa mengubahnya secara langsung. Jadi harus demo dulu gitu. Misalkan tadi itu kita udah milih wakil nih untuk duduk di jabatan yang mengurusi isu-isu publik gitu kan. Nah, kalau misalnya si wakil-wakil kita ini nggak nurutin apa perintah kita sebagai warga gitu kan, kita nggak bisa mengubahnya secara langsung. Kita harus demo dulu lah, harus turun ke jalanan lah, aksi dulu untuk bisa istilahnya menegur si wakil ini gitu. Lu kan udah gue pilih gitu untuk duduk di jabatan itu, kenapa lu nggak menyuarakan apa yang gue suarakan gitu. Jadi kita simpulin dikit ya, yaitu yang pertama adalah Plato menentang demokrasi. Menurut Plato, negara itu harus dipimpin oleh pemimpin yang benar-benar bisa dipercaya, benar-benar bisa ada ilmunya, benar-benar keahliannya gitu dalam memimpin. Dan Rousseau ini tidak keberatan kalau misalnya pemimpin itu harus dipilih dan ada sekolahnya, nggak keberatan. Tapi semua orang harus bisa masuk sekolah itu. Dan demokrasi partisipatoris dan representatif perbedaannya cukup mudah kok. Partisipatoris ini ya warga negara yang langsung memutuskan isu-isu publik. Sedangkan demokrasi representatif warga negara yang memilih wakil-wakil untuk bisa membahas isu-isu publik. Jadi buat teman-teman kira-kira lebih condong kemana nih? Plato menentang demokrasi atau pendapatnya Rousseau dan kehendak umum? Silahkan teman-teman komen di bawah ya. Dan jangan lupa like dan subscribe, dan juga tonton video-video yang lainnya. Akhir kata, kalau misalnya gue ada yang salah, mohon maaf. Dan kalau misalnya ada yang mau ngoreksi, silahkan koreksi di comment section. Thank you for watching and have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.